Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Rahmatullah dengan NIM 111240475 sebagai moderator dan rekan saya. Saya Nurtia Cahyani dengan NIM 11112400053. Saya Alif Bima Klaten Widodo dengan NIM 1111240059. Oke, pada siang hari ini kita akan melakukan presentasi by media Zoom, yaitu tentang percobaan atau bisa disebut fogging. Untuk materi pertama bisa dipresentasikan oleh Nurtia Cahyani. Dipersilahkan. Unsur-unsur percobaan. Percobaan dalam hukum pidana terjadi ketika seseorang berniat melakukan tindak pidana dan sudah mulai melaksanakannya. Tetapi tindak pidana itu tidak selesai karena alasan tertentu. Berdasarkan pasal 17 KUHP, unsur-unsurnya adalah: yang pertama, percobaan tindak pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata, ada permulaan pelaksanaan tetapi tidak selesai atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena kehendaknya sendiri. Yang kedua, permulaan pelaksanaan terjadi jika perbuatan yang dilakukan itu diniatkan atau ditujukan untuk terjadinya tindak pidana, dan perbuatan tersebut langsung berpotensi menimbulkan tindak pidana yang dituju. Yang ketiga, pidana untuk percobaan tindak pidana yang paling banyak 2 atau 3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Yang keempat, jika tindak pidana diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka percobaannya dipidana paling lama 15 tahun penjara. Yang kelima, pidana tambahan untuk percobaan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Oke, untuk materi bagian B akan saya sendiri yang mempresentasikannya. Bentuk-bentuk percobaan. Jadi bentuk-bentuk percobaan itu ada tiga, teman-teman. Yang pertama itu ada namanya percobaan selesai atau bisa disebut dengan faultoid fogging. Jadi pelaku itu sudah melakukan semua yang diperlukan, tapi hasilnya tidak terjadi. Misalnya seperti seseorang menembak orang lain tapi meleset. Seperti kayak apa ya? Seperti eh, misalkan orang ingin melakukan suatu kejahatan atau suatu pembunuhan itu gagal mungkin karena rencananya tidak berjalan dengan lancar. Terus ada yang kedua, ada yang namanya percobaan tidak selesai. Jadi atau bisa disebut unfaultoid fogging. Jadi pelaku ini baru mulai melaksanakan kejahatannya tapi terhenti di tengah-tengah jalan. Contohnya seperti orang yang merampok bank tapi malah ketahuan dengan polisi atau dengan orang yang ingin mencuri uang di dalam suatu rumah tapi ketahuan sama warga sekitar atau oleh masyarakat. Jadi untuk yang ketiga ada yang namanya percobaan yang mustahil atau bisa disebut eh, ondeug ondeugdeli ke fogging. Jadi kejahatan tidak mungkin berhasil karena alat atau sasaran tidak memungkinkan. Misalnya seseorang mau meracuni orang lain, tetapi racunnya ternyata hanya tepung biasa. Oh, mungkin karena jadi yang ketiga ini lebih ke persiapannya tidak matang, alias ada eh, kayak mungkin ada miskomunikasi sama antar partnernya. Jadi eh, pokoknya karena peralatannya tidak mumpuni. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif Bima. Dipersilahkan. Ya, saya di sini akan menyampaikan percobaan mampu dan tidak mampu. Nah, yang pertama itu ada percobaan mampu. Nah, percobaan mampu ini terjadi apabila pelaku itu pokoknya apabila pelaku telah melakukan tindakan yang cukup untuk melakukan tindakan yang dilarang tetapi tidak berhasil. Nah, jadi pelaku ini udah melaksanakan tindakan tersebut yang dilarang oleh undang-undang pidana, tetapi usahanya itu gagal. Contohnya seperti dia ingin membunuh seseorang menggunakan pistol, tapi pas ketika ingin menembak, tembakannya meleset. Nah, itu akan dimasukkan ke percobaan mampu. Yang kedua, percobaan tidak mampu. Itu terjadi apabila yang dilakukan si pelaku tidak cukup untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
oleh undang-undang pidana. Nah, contohnya itu seperti dia tuh mencuri. Ketika dia mencuri, dompet yang diambil itu ternyata kosong. Nah, di situ dia tidak akan bisa apa namanya? Terkena dia akan terkena percobaan tidak mampu. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi Saya kembalikan kesimpulan. lagi ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alif Bima dan Nutia Cahyani yang telah mempresentasikan materi yang sangat luar biasa dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jadi kesimpulannya, percobaan tindak pidana terjadi saat seseorang berniat dalam mulai melaksanakan kejahatan, tetapi tidak selesai karena faktor eksternal. Berdasarkan pasal 17 KUHP, percobaan memiliki unsur niat, permulaan pelaksanaan, dan ancaman pidana yang lebih ringan. Bentuknya bisa selesai, tidak selesai, atau mustahil, serta dibagi menjadi percobaan mampu dan tidak mampu. Jadi pada intinya, eh, percobaan tindak pidana ini adalah percobaan pidana yang tidak berhasil atau tidak konkret atau tidak terjadi di eh, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan, dan percobaan pidana ini juga sudah terjadi di Indonesia karena banyak-banyak sekali. Contohnya kayak koruptor kemarin kan, PT Pertamina itu ketahuan itu sekitar berapa sih? 600 triliun ya? 1000 triliun itu baru 5 tahun terakhir teman-teman. Jadi banyaklah kasus-kasus di Indonesia ini yang belum ketahuan, apalagi soal percobaan-percobaan tindak pidana seperti ini. Mungkin ada yang ingin dibahas dari Nurtia Cahyani. Tidak, cukup. Mungkin ada yang lagi mau dibahas oleh Alif Bima. Tidak ada cukup. Tapi saya masih mau membahas sesuatu yang menurut saya lumayan menarik. Karena ini masih termasuk terkait soal percobaan tindak pidana gitu. Dan karena waktu kita juga masih banyak, boleh saya mengajukan pertanyaan untuk sebagai bahan diskusi. Silakan. Boleh. Boleh, Boleh. boleh. Oke, baik. eh untuk kita membahas soal isu aja, kita kayak biar kayak orang-orang keren gitu, guys. Jadi misalkan kayak kemarin itu ada yang namanya PSN. Kan? Kalian tahu kan soal kasus PSN. Jadi PSN itu adalah pembangunan nasionalnya yang diidekan oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi itu seperti membeli harga tanah dengan harga murah, tapi dijanjikan untuk membukakan lapangan pekerjaan. Nah, tapi lapangan pekerjaan itu tidak direalisasikan, alias hanya omong belakang. Tapi menurut kalian itu apakah itu eh, masih termasuk percobaan tindak pidana, walaupun itu dikerjakannya oleh Pak Presiden, nggak Pak Presiden sih, tapi kan dia juga yang punya kuasa kan. Jadi Pemerintah. gimana menurut kalian? Jadi tanahnya itu dibeli harga murah, terus tanahnya itu dipakai mau menjadi badan usaha negara, Untuk misalkan kayak pabrik atau segala macam, dan itu akan membukakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang kan. Nah, tapi itu tidak direalisasikan, baru hanya dibeli tanahnya. Itu, itu yang jadi permasalahannya. mungkin untuk dananya kan mungkin nggak ada ya gara-gara makan siang gratis ini mungkin. Jadi dana pembangunan badan usaha negaranya dialihkan ke makan siang gratis dulu. Jadi kita harus bersabar mungkin ya. Oke, baik. Untuk pasal 17 KUHP ini isinya nih apa nih Nurtia Cahyani? Karena tidak disebutkan di dalam kesimpulan isinya. Untuk isinya itu ada di ketiga, Kenapa? yang dari 1 sampai 5. Isi dari pasal 17 KUHP itu ada di unsur-unsurnya, di Oh di slide ketiga. oh di slide ketiga. Coba saya lihat. Yang ini? Ya itu, bukan, bukan. Oh bukan. Ini? Bukan, slide ketiga. Slide ketiga, Nah, yang itu. Itu Ini. isi dari pasal 17. Yang tadi. Setelah itu. Ini. Sebelumnya. Nah, ya yang itu.
Itu isi dari pasal 17 KUHP. Oh ini. Oh berarti ini semua isi pasal 17 tadi itu ya. Oke. Ya, Jadi, tapi bagaimana dengan kasusnya seperti ini? Saya pernah baca berita ada suatu percobaan pembunuhan, tapi dia tidak jadi karena si pembunuhnya ini udah mati duluan. Jadi si korban ini membela diri sampai si pembunuhnya tuh meninggal dunia. Apakah si korban ini bakal masuk penjara atau gimana nih? Kalau kalau buat menurut pendapat saya itu kalau masalah hukuman mungkin tetap mendapatkan hukuman, tapi itu nanti akan ada dimasukin kayak ke yang percobaan mampu sama tidak mampu. Nah, itu untuk mengajukan banding biar hukumannya mungkin bisa lebih diringankan. Oke. Untuk Nurdia Cahyani, buat kasus itu, walaupun si pembunuhnya, si korbannya ini ngelakuin pembunuhan buat pembelaan, tapi karena dia melakukan tindak pidana, bisa aja kena sanksi. oh baik. Tapi bagaimana dengan gini? Kalau dia tahu dengan resiko, eh kalau saya bunuh penjahat ini saya akan masuk penjara. Berarti nanti dia malah takut untuk membela diri. Akhirnya dia meninggal duluan. Apakah itu keputusan yang salah atau bagaimana nih? Bisa jadi salah, bisa jadi juga benar. Mungkin tergantung keputusan dari pengadilan. Bagaimana Alif Bima? Kalau menurut saya sama seperti Nurtia, bisa jadi salah, bisa jadi benar, tergantung dari pihak apa namanya pengadilan. Madila. Oke. Oke, mungkin cukup sekian pada siang kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata perkataan yang salah dan menyakiti kalian atau kekurangan dari materi ini. Saya sebagai moderator Muhammad Hadi Rahmatullah izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia adalah video dari presentasi kami dari kelompok 8 eh yang dianggotai oleh saya sendiri Muhammad Adi Rahmatullah dan Alif Bima dan Nurtia Cahyani. Mungkin mohon maaf kalau ada kekurangan materi atau kekurangan perkataan kami yang salah. Mohon dimaafkan, kami hanya mahasiswa yang baru belajar, masih semester 2. Pokoknya pada intinya saya ingin menjelaskan sedikit aja. Percobaan fogging itu adalah suatu tindakan yang belum bisa dibilang terrealisasikan. Jadi percobaan atau fogging itu tindakan yang tidak diharapkan oleh si subjek. Misalkan si pembunuh tadi yang tujuannya ingin merampok rumahnya dan akhirnya terbunuh oleh si korban karena dengan alasan membela diri. Tapi tindakan tersebut masih belum bisa dibilang dinormalisasikan, karena membela diri itu menurut saya masih bisa dengan cara lain. Mungkin masih bisa dengan cara kabur, atau mungkin masih bisa dengan cara melapor dari telepon atau orang-orang masyarakat sekitar. Terus untuk video kami tadi mungkin banyak sekali yang tidak disesuaikan oleh tidak sesuai harapan oleh kalian semua. Saya Muhammad Hadi Rahmatullah meminta maaf, mumpung sekalian deh di bulan suci Ramadan ini, mungkin sekalian saya minta maaf kalau banyak salah atau banyak perkataan kami yang kurang jelas. Tolong kalian bisa ambil hikmahnya, bisa ambil kesimpulannya. Dan bagi yang muslim, selamat berpuasa. Jangan pernah lemes hanya karena tidak makan atau tidak minum seharian. Dan bagi yang nonis, tetap semangat untuk tugas. Jangan pernah memikirkan masalah apa yang kalian hadapi. Pokoknya
tetap maju, jangan pernah terbebani oleh dengan apapun itu ya. Ya mungkin sekian aja ya, saya mewakili Nurtia Cahyani dan Alif Bima. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.